Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, kapanpun Anda menonton video ini, dimanapun Anda berada. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan juga diberikan kelancaran rezeki. Perkenalkan, nama saya Desandi Akmal Mujijat Ramadiana, mahasiswa semester 7 Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor, yang pada kesempatan kali ini akan berbagi hasil praktikum mandiri dari mata kuliah Pelestarian Sumber Daya Lahan Pertanian Berkelanjutan yang dilaksanakan di daerah saya sendiri di Kabupaten Majalengka. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang 3 buah topik. Pertama, evaluasi sumber daya lahan. Yang kedua, tentang penentuan status daya dukung lahan. Dan yang ketiga, pencemaran dan degradasi lahan. Masuk ke pembahasan pertama tentang evaluasi lahan. Evaluasi lahan adalah suatu proses penilaian sumber daya lahan untuk tujuan tertentu dengan menggunakan suatu pendekatan atau cara yang sudah teruji. Hasil evaluasi lahan akan memberikan informasi dan atau arahan penggunaan lahan sesuai dengan keperluannya. Kesesuaian lahan adalah tingkat kecocokan sebidang lahan untuk penggunaan tertentu. Kesesuaian lahan tersebut dapat dinilai untuk kondisi saat ini atau yang lebih dikenal dengan kesesuaian lahan aktual ataupun ada setelah diadakannya perbaikan yang sering disebut kesesuaian lahan potensial. Nah, kesesuaian lahan aktual itu kesesuaian lahan berdasarkan data sifat biofisik tanah atau sumber daya lahan sebelum lahan tersebut diberikan masukan-masukan yang diperlukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi. Sedangkan kesesuaian lahan potensial menggambarkan kesesuaian lahan yang akan dicapai apabila dilakukan usaha-usaha perbaikan. Struktur klasifikasi kesesuaian lahan menurut kerangka FAO tahun 1976 dapat dibedakan menurut tingkatannya, yaitu tingkat ordo, kelas, subkelas, dan unit. Ordo adalah keadaan kesesuaian lahan secara global. Nah, pada tingkat ordo ini, kesesuaian lahan dibedakan antara lahan yang tergolong sesuai, suitable, dan lahan yang tidak sesuai, not suitable. Pada tingkat kelas, lahan yang tergolong ordo sesuai S dibedakan ke dalam 3 kelas, yaitu lahan yang sangat sesuai atau S1, S2 cukup sesuai, dan S3 sesuai marginal. Sedangkan lahan yang tergolong ordo tidak sesuai N terdapat yang tidak sesuai N1 dan sangat tidak sesuai N2. Nah, berikut merupakan contoh dari kriteria kesesuaian lahan untuk tanaman padi sawah menurut Profesor Harjowigeno dan Widiatmaka pada tahun 2007. Wilayah yang menjadi lokasi kegiatan praktik evaluasi lahan ini berada di Desa Heuleut yang secara administratif termasuk ke dalam wilayah Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Majalengka. Bentuk wilayahnya adalah daratan dengan kemiringan 4%, dengan iklimnya termasuk pada tipe C, dengan curah hujan rata-rata 1885 mm per tahun, dengan keadaan bulan basah selama 6 bulan dan bulan kering selama 6 bulan. Suhu udaranya sekitar 27 hingga 30 derajat Celcius. Klasifikasi jenis tanahnya termasuk ke dalam jenis latosol dan grumosol. Hasil dari evaluasi lahan untuk lahan pertanaman padi sawah yang ada di Desa Heuleut ini yang telah dilakukan yakni kelas kesesuaian lahan aktualnya itu mayoritas berada pada S1, dengan yang ada S2-nya itu berada pada kondisi lerengnya. Oleh karena itu, perlu adanya perbaikan dalam mengatasi lereng yang masih belum sesuai dengan kriteria S1, perlu tindakan konservasi dan lain sebagainya agar lahan tersebut termasuk ke dalam lahan yang sangat sesuai untuk pertanaman padi sawah. Baik, kita masuk ke pembahasan kedua tentang menghitung ketersediaan atau suplai dari lahan. Perhitungan ketersediaan lahan dilakukan dengan berdasar Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2009 tentang pedoman penentuan daya dukung lingkungan hidup dalam penataan ruang wilayah.
Berdasarkan hal tersebut, data yang diperlukan dalam perhitungan ketersediaan lahan yaitu produksi aktual tiap jenis komoditi, harga beras di tingkat produsen, harga satuan tiap komoditi di tingkat produsen, dan produktivitas beras di daerah tersebut. Nah, untuk di Kecamatan Maja ini, produktivitas berasnya sebesar 626 kg per hektar. Sedangkan untuk harga beras di tingkat produsennya itu sekitar 5.600 rupiah per kilogramnya. Nah, untuk menghitung ketersediaan lahan ini diperlukan suatu persamaan sebagai berikut. SL sama dengan jumlah dari produksi aktual tiap jenis komoditi dikalikan dengan harganya, lalu dibagi dengan harga beras di tingkat produsen dikalikan 1 per produktivitas beras dari daerah tersebut. Nah, diperolehlah hasil untuk SL ini sebesar 302.235,108. Berikutnya kita menghitung kebutuhan lahan untuk hidup layak. Luas lahan yang dibutuhkan untuk kebutuhan hidup layak per penduduk merupakan kebutuhan hidup layak per penduduk dibagi produktivitas beras lokal. Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2009, untuk kebutuhan hidup layak per penduduk diasumsikan sebesar 1 ton, setara beras per kapita per tahun. Seperti yang telah diketahui di atas, produktivitas beras di Kecamatan Maja adalah 626 kg per hektar per tahunnya. Oleh karena itu, perhitungan kebutuhan lahan untuk hidup layak terdapat persamaan kebutuhan hidup layak per penduduk dibagi produktivitas beras lokal. 1 ton beras dibagi 662 kg diperoleh 1,59. Berikutnya, kebutuhan atau demand dari lahan. Kebutuhan lahan diperoleh dengan cara mengkalikan jumlah penduduk dengan kebutuhan lahan untuk hidup layak. Jumlah penduduk berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Majalengka untuk Kecamatan Maja yakni sebanyak 49.018 jiwa untuk tahun 2019. Sedangkan kebutuhan lahan untuk hidup layak berdasarkan hasil perhitungan di atas adalah 1,59 hektar per orang. Oleh karena itu, perhitungannya yakni 49.018 kalikan 1,59. Jadi kebutuhan lahan untuk Kecamatan Maja sebesar 77.938,62 hektar. Nah, berikutnya kita menentukan status daya dukung lahan. Berdasarkan hasil perhitungan yang diperoleh di atas dapat disimpulkan nilai ketersediaan dan kebutuhan lahan sebagai berikut. Untuk ketersediaan lahannya adalah 302.235,10 hektar. Sedangkan untuk kebutuhan lahannya sebesar 77.938,62 hektar. Dengan demikian diperolehlah nilai SL itu lebih besar daripada DL. Ketersediaan lahan lebih besar daripada kebutuhan lahan. Dan daya dukung lahan dinyatakan surplus atau mencukupi. Dari dasar perhitungan daya dukung menggunakan konsep perhitungan sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2009. Kecamatan Maja mempunyai status daya dukung lahan yang mencukupi kebutuhan akan produksi hayati terhadap penduduk yang tinggal di Kecamatan Maja. Baik, selanjutnya masuk ke pembahasan terakhir tentang pencemaran dan degradasi lahan. Hasil daripada observasi lapangan yang dilakukan di daerah aliran Sungai Cimanuk yang berada di Kali Cideres, terdapat pencemaran limbah dapur dan sampah yang dilakukan oleh masyarakat sekitar itu sendiri. Dalam kehidupan masyarakat Desa Sinarjati, Kecamatan Dawan, Kabupaten Majalengka ini, air sungai tersebut diperlukan untuk mengairi sawah, ladang, keperluan industri, dan kegiatan lainnya. Namun, kegiatan daripada masyarakat ini secara tidak langsung telah menambah jumlah sampah di lingkungan perairan, seperti dengan membuang sisa-sisa kegiatan rumah tangga seperti sampah dapur, kemasan makanan atau minuman,
ke perairan. Di samping itu, pemupukan tanah atau ladang dengan pupuk buatan kemudian masuk ke perairan akan menyebabkan pertumbuhan tumbuhan air yang tidak terkendali atau eutrofikasi. Bahkan pada musim hujan seperti saat ini, penumpukan sampah di bantaran sungai tersebut membuat terjadinya banjir yang mengakibatkan lahan-lahan pertanian terendam dan mengakibatkan kegagalan panen. Nah, lantas seperti apa cara penanganan daripada pencemaran tersebut? Pada prinsipnya, terdapat dua upaya untuk menanggulangi pencemaran, yaitu secara non-teknis dan secara teknis. Untuk penanggulangan secara non-teknis, dapat dilakukan melalui suatu usaha dengan mengurangi pencemaran lingkungan dengan menciptakan peraturan yang bersifat tegas dari pemerintah setempat, seperti dari pemerintah desa, untuk mensanksi apabila ada masyarakat yang membuang sampah di bantaran sungai tersebut. Sedangkan untuk penanggulangan secara teknisnya disumberkan pada penanganan limbah secara benar, termasuk kelakuan industri terhadap bahan buangannya, misalkan dengan mengubah proses mengelola limbah ataupun menambah alat bantu yang dapat mengurangi pencemaran terhadap lingkungan. Nah, pengendalian pencemaran air ini dapat dimulai dari diri kita sendiri, dari masyarakat itu sendiri. Dalam kesehariannya, warga dapat mengurangi pencemaran air dengan cara mengurangi jumlah timbunan sampah atau reduce setiap harinya. Selain itu juga mendaur ulang atau recycle dan mendaur pakai atau menggunakan kembali atau reuse sampah tersebut. Teknologi dapat kita gunakan untuk mengatasi pencemaran air yang diakibatkan oleh sampah, antara lain dengan membangun fasilitas pengelolaan sampah, pendirian bank sampah, bahkan mengelola air limbah yang ramah lingkungan, serta dioperasikan dan dipelihara secara baik. Selanjutnya mengulas video tentang degradasi lahan. Terdapat pada gambar dan juga linknya tersedia. Video pertama menjelaskan tentang pengelolaan dan pengolahan sampah secara cepat sekaligus dapat menghasilkan produk sampingan yang bernilai guna dengan mesin buatan sendiri yang diberikan nama Musyayama. Selanjutnya, di video kedua berisikan tentang berita pemberian izin oleh Gubernur DKI Jakarta terkait pembangunan reklamasi yang menuai pro dan kontra. Dan yang terakhir, menceritakan suatu keberhasilan program rehabilitasi hutan lindung yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan setempat dengan melibatkan masyarakat. Baik, cukup sekian mungkin yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan, kekurangan, ataupun yang tidak mengenakan dalam hati. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.